Itu hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan titik ini, hati-hati dengan titik jenuh atau yang biasa dikenal dengan futur. Jangan sampai justru futur itu menyelimuti kita dan menjatuhkan kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang harus kita camkan bersama-sama agar futur ini tidak menimpa kita. Kalaupun menimpa, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan, untuk menghadapi, dan untuk bangkit kembali dan bisa menjaga momentum agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 83 tahun dan 4 bulan, atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar futur ini tidak menghinggapi kita di 10 malam ini, agar titik jenuh, lelah, letih itu tidak menghambat kita. Karena sekali lagi 2/3 bulan Ramadan pastinya menguras fisik dan tenaga kita, menguras pikiran kita. Namun sekali lagi jangan sampai kita down, jangan sampai kita disorientasi, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang futur tadi, barang siapa yang pada saat futur berada dalam sunnahku, maka dia akan selamat, dia akan beruntung. Jadi tetap on track walaupun capek, walaupun letih. Bagaimana kita melawan? Oleh karena itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah, jangan menyerah, jangan balik kanan. Nabi SAW mengatakan, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Dan apalagi yang melebihi manfaat dari Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini? Apalagi manfaat yang lebih besar, atau mana lagi manfaat yang lebih besar daripada manfaat yang lebih baik daripada 1000 bulan? Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi kalian. Dan Lailatul Qadar adalah hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka bersungguh-sungguhlah, nggak ada opsi lain. Dan ketika capek, ketika lelah, ketika letih, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Solusinya bukan menyerah, solusinya bukan mengangkat bendera putih, solusinya bukan tidur terus sampai subuh, solusinya bukan berangan-angan, solusinya bukan ngobrol berkepanjangan, solusinya adalah minta pertolongan kepada Allah. Itu tips dari Nabi kita SAW. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan down, jangan mundur, jangan lemah, jangan balik badan, jangan berhenti, terus berjalan. Waktu kita nggak banyak, waktu kita hanya 10 malam saja. Dan 10 malam ini cepat. Jadi jangan mundur. Capek memang, ya, semua orang capek. Letih, semua orang letih secara umum. Dihinggapi futur, banyak orang dihinggapi futur, karena futur adalah keniscayaan, kata Nabi SAW. Tapi jangan lemah, jangan letih, jangan lelah. Artinya jangan sampai letih dan lelah itu membuat kita terpuruk, membuat kita berhenti melangkah, membuat mata kita terpejam sampai subuh daripada isya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca doa-doa yang berkaitan dengan rasa malas, rasa jenuh, dan rasa letih. Nabi kita mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa al-kasal, rasa malas. Minta perlindungan dari rasa malas. Minta perlindungan dari rasa malas. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang buruk. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari al-ma'tham, dari dosa, dan aku minta perlindungan dari Engkau dari al-maghrum. Maghrum itu hutang atau beban yang membuat kita berantakan, beban yang membuat kita keluar dari rel, beban yang membuat kita tidak maksimal dalam beribadah atau tidak beribadah sama sekali. Jangan sampai contoh 10 malam terakhir ini kita disibukkan dengan beban-beban kehidupan atau beban-beban dunia yang akhirnya membuat kita tidak mencari Lailatul Qadar, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, tidak tarawih, tidak qiyamul lail. Itu semua makrum, kata para ulama. Makanya banyak baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas ketika futur melanda. Minta perlindungan kepada Allah. Wal haram, dan masa tua yang buruk, yang membuat kita tidak bisa beramal, yang membuat kita tidak bisa beribadah. Dan kita minta perlindungan dari dosa, karena
Jangan sampai justru di hari-hari terbaik ini kita melakukan dosa, kita bermaksiat kepada Allah, atau kita zalim kepada istri atau keluarga bagi kita sebagai laki-laki, akhirnya kita tidak bisa beribadah. Bagi kita seorang istri, kita durhaka sama suami kita, akhirnya keberkahan itu dicabut. Minta pertolongan dan perlindungan dari dosa, wal maghram, dan dari hutang atau beban-beban yang membuat kita tidak bisa beribadah atau tidak bisa maksimal dalam beramal soleh. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Minta pertolongan dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi 10 malam ini sangat sayang untuk dilewatkan. Capek itu harus dilawan, capek itu harus dihadapi dengan isti'anah, bukan dengan dituruti dan akhirnya kita terjebak dalam lingkaran syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita harus kembali lagi pada hakikat mencari Lailatul Qadar, sebagaimana yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan, atau karena iman dan ihtisaban, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dan ketika kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu benar-benar datang, maka yang harus kita ambil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Oleh karena itu hidupkanlah malam-malam ini dengan iman dan ihtisab, dengan iman, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Khattabi bahwa ihtisab itu azimah, tekad yang kuat, azimah. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni, Nabi SAW memberikan syarat kita harus menghidupkan malam-malam ini dengan tekad, bukan dengan lemas, bukan dengan futur yang dituruti, tapi harus dengan tekad. Lalu Al-Imam Al-Khattabi dan para ulama kita mengatakan juga, dan harus ada raghbah fi thawabihi. Kita tuh menghidupkan malam-malam ini harus dengan raghbah, harus dengan keinginan, harus dengan rasa cinta terhadap pahala. Wa tibati nafsihi, dan jiwa yang baik, jiwa yang positif. Ghairu mustathqil, dan tidak merasa berat. Wala mustatil, dan tidak merasa panjang. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni di malam-malam ini, maka kita harus menghidupkannya dengan tekad. Itu yang pertama, kita ulang, dengan tekad. Lalu dengan semangat, dengan ambisi mendapatkan pahala, dengan optimisme. Lalu yang ketiga, dengan positif. Lalu yang keempat, tidak merasa berat. Tidak merasa berat. Tidak merasa ini berat. Kita merasa Allah akan mudahkan. Jadi begitu masuk malam ke-21, yakin Allah akan mudahkan malam 21. Begitu masuk malam 22, kita yakin Allah akan mudahkan malam ke-22. Begitu masuk malam ke-23, kita yakin Allah akan mudahkan malam ke-23. Ketika masuk malam 24, kita yakin Allah akan mudahkan malam ke-24. Masuk malam 25, Allah akan mudahkan malam ke-25. Terus masuk ke malam 26, Allah akan mudahkan malam 26. Masuk malam ke-27, Allah akan mudahkan malam ke-27. Jangan bilang berat, susah, ribet, rumit. Hadirin, nanti kita diuji dengan ucapan kita sendiri. Aduh berat banget, aduh gue udah gak kuat. Begitu kita mengatakan gue udah gak kuat, ingat al-bala muwakkalun bil mantik, kata para ulama. Bencana itu seringkali berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Wa nablu akhbarakum, kami akan uji ucapan dan khabar-khabar kalian dalam surat Muhammad ayat 31. Saya bilang demikian. Walaupun capek, walaupun lelah, sekali lagi wajar, kita sudah melewati 2/3 bulan, tapi katakan Allah akan permudah. Allah akan permudah. Itu ihtisaban, optimis bahwa ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.